satukan langkah mewujudkan Kecamatan Klubagolit yang tangguh demi meraih hari esok yang gemilang. Ketika kami mau menyampaikan satukan langkah ini, kami bersepakat di lingkungan pemerintah untuk kira-kira moto aku yang Tite hadirkan di tahun 2022 untuk Kecamatan Klubagolit. Karena pada prinsipnya dari waktu ke waktu Tite harus melangkah lebih maju. Maka kita mempunyai impian yang sangat besar, impian yang sangat jauh untuk Tite masyarakat Kecamatan Klubagolit ini bersatu melangkah demi menggapai cita-cita yang gemilang. Untuk itu, momentum yang penting nih, momentum yang sangat berahmat nih, hadir di tengah-tengah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh-tokoh yang ada, mulai dari pemerintahan, dari kabupaten ada anggota DPRD, dari kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan sampai di RT, kepala dusun, dan juga linmas. Kita hadir di sini untuk mempersatukan hati, memperteguhkan iman kita untuk melangkah lebih baik menyongsong hari esok yang gemilang. Maka kita Kecamatan Klubagolit tidak boleh terpisah-pisahkan, tidak boleh ada isu, tidak boleh ada yang berkelahi lagi antara lau no rai, antara teti no lali, antara prai papaneno, plau papane. Nawa, karena kita ni ehan tahu, nenek moyang tahu radi balik tite, sehingga tite ni tobodei si lewo tanah Klubagolit. Permusuhan itu tidak penting lagi. Kita ingin supaya ada pembangunan. Maka aku yang tokoh masyarakat sampaikan aku nih, ada banyak yang masih terkendala. Misalnya di bidang pendidikan. Dari tahun 70-an yang sudah dipikirkan, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada realisasinya. Maka di tahun 2022 ini kita sama-sama berpikir untuk mengembangkan soal pendidikan. Tidak kita buka wakitmu, buka wakitnya miangki menyisakan soal-soal yang berkepanjangan bagi generasi-generasi tite. Temutuna kita tutup dah keloho. Ake nelonggo biasa mari topine tite loge ti kota ake taan lali le. Maka cerita sejarahnya penting sekali untuk harus diluruskan dan harus disampaikan secara utuh supaya tidak terpotong-potong untuk generasi-generasi berikutnya. Kita ingin supaya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, generasi-generasi seperti pasukan Paskibrani akan mengambil alih kepemimpinan Tite. Tidak usah Tite naik dari luar untuk pimpin. Maka kesempatan yang melani Klubagolit, anak Klubagolit yang pimpin. Pendidikan juga anak Klubagolit yang pimpin. DPR juga ada orang Klubagolit. Maka Tite semua ini bersepakat untuk demi keamanan, demi kesinambungan pemerintahan, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar, maka Tite bersatu untuk membangun lewat tanah Klubagolit. Gue ketika 7 tahun, 6 tahun yang lalu dipercayakan, memang hello amat tokoh masyarakat marin aku nih. Tapi Tite musuh halut bela untuk bisa membangun Klubagolit. Gue sampaikan aku nih bahwa berdiri di tengah. Kalau salah, kalau
lain-lain. Kok mau ingin lurus? Lurus jalan tite supaya nang keloho. Maka perjuangan tite juga mesti harus lurus. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, kita sampaikan untuk SMP Negeri Tou. Via go diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pepak GK, gue sampaikan bahwa kalau nian jadi tidak usah SMP ini narani SMP Negeri Lowolema, tidak penting. Yang penting itu adalah kluba golitnya. Yang penting itu kluba golitnya, supaya nih titeni tetap teguh. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh yang mewakili kepala desa. Titeni susah sebenarnya. Tuan Allah nih tite kecamatan Kluba Golit ini mempunyai lahan yang sangat baik. Beraneka ragam tanaman yang sudah ada. Tetapi belum juga ada gerakan-gerakan yang menyentuh untuk para petani supaya petani ini sejahtera. Konsepnya mesti harus jelas. Ketantangan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Nakone mesti juga kita berpikir. Jangan sampai yang berpikir itu camat saja, lalu niangki kepala desa ini mari. Ini intervensi camatnya terlalu jauh. Padahal intervensi untuk kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat. Kalau 2009 dikelola masih 100 juta, maka dimulai di tahun 2015 kemarin sampai dengan hari ini kita kelola di atas 1 miliar, bapak-bapak kepala desa. Di atas 1 miliar. Tetapi dalam proses pengelolaan keuangan, 1 tahunnya tetap menyisakan uang di atas 200 juta. Itu artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Horinara, mungkin perencanaannya kurang matang. Perencanaannya tidak terlalu matang. Sehingga pada saat mau akhir tahun, uangnya masih banyak, akhirnya distor kembali ke kas desa, itu rata-rata 1 tahun menyisakan sekitar 200 juta. Ada 1 desa saja yang di kemarin 2021 ini saldonya kosong, Desa Horinara. Itu artinya mereka mengelola seluruh. 11 desa yang lain masih menyisakan sekitar 100-200 juta. Apa yang salah? Apa yang keliru? Petunjuk teknisnya jelas, berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa, sudah jelas. Lalu sampai dengan hari ini Tite Hule memang amanat di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga nih harus membangun infrastruktur. Pemerintah pusat tahu bahwa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat infrastruktur kalau sudah selesai, masuk pada tahun-tahun sekarang, pemberdayaan mesti jalan. Pemberdayaan mesti jalan. Maka kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat harus diperhatikan, termasuk demografi yang digambarkan tadi itu, anak-anak muda. Kalau toh yang kemarin-kemarin itu kalau kita tidak cicil, salahnya siapa? Salahnya kita sendiri. Tapi 2 tahun berturut-turut nih, memang intervensi pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa langsung, bukan saja di pemerintah desa, di pemerintah kabupaten juga refocusing dan realokasi anggaran juga berjalan. Maka tidak heran kalau kami di pemerintah kecamatan 1 tahun itu mengelola tidak sampai 100 juta. Kalau Bapak Kepala Desa mengelola di atas 700 juta, tetapi kami tidak mengeluh. Kami tetap jalan, pemerintahan tetap jalan, perjalanan juga jalan terus, entah dibayar atau tidak, yang penting soal pelayanan. Begitu Bapak Kepala Desa.
Lalu yang berikut, gue ingin sampaikan untuk teman-teman khususnya teman-teman di guru. Memang 2 tahun ini memang hampir titik harus kurang. Tetapi setelah 17, gue ingin jalan-jalan dengan Pak Pengawas ke masing-masing sekolah. Yang gue juga jalan di beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa kepala sekolah tidak bisa menyiapkan format pendidikannya yang baik. Ketika jam 7.30 saya sudah berada di sekolah, bapak-bapak kepala sekolah masih dari rumah. Kita inginkan supaya kita yang hadir untuk menyapa. Sekarang sekolah ramah anak, menyapa anak-anak sekolah. Tetapi biasanya bapak kepala sekolah itu mereka agak terlambat. Sehingga kita memikirkan dunia pendidikan untuk generasi ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak pikirkan soal pendidikan ini, Bapak-bapak guru jangan berpikir guru saja yang mempunyai tanggung jawab. Karena juga ada kelas parenting, juga ditanggung jawab oleh orang tua. Apalagi kurikulum sekarang sudah berubah 2022. Kurikulum prototipe yang mengajarkan supaya pelajar itu adalah pelajar Pancasila. Ada sekitar 9 poin penting yang dalam kurikulum prototipe itu. Supaya kita menjalankan itu secara baik. Jangan sampai Bapak dan Ibu guru tidak juga menguasai kurikulum prototipe yang ada 9 item itu. Karena kita ingin mencerdaskan anak bangsa kita. Karena kita hanya mengisi kemerdekaan saja. Maka dengan fasilitas begitu banyak, fasilitas begitu lengkap yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak dan Ibu guru, harus bisa menjalankannya secara baik. Itu yang pertama. Lalu juga titip pesan untuk Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat. Kami di sini ada 14 TK, 14 SD, ada 3 SMP, ada 1 SMA, tanggung jawabnya provinsi. Tetapi dari 20-an lebih mau masuk 30 ini tidak bisa dijalankan oleh 1 orang pengawas saja. Tidak bisa. Maka guru-guru yang hebat seperti Pak Amko, Pak Rentus ini juga bisa didorong. Jangan sampai mereka punya kemampuan lalu tidak bisa didorong. Tinggal saja kita melihat syaratnya. Karena memang kalau saya baca aturan itu syaratnya cukup kalau kita itu ada susah penuh untuk menjadi seorang pengawas. Tetapi kita mesti juga menyampaikan hal ini kepada teman-teman di Dinas Pendidikan. Yang berikut, ketika kemarin Pak Bupati penjabat Bupati Flores Timur ketika hadir di Lambunga untuk peresmian pemberangkatan gereja kemarin, beliau singgah di sini. Lalu coba jalan-jalan ke belakang, lihat situasi. Lalu Pak penjabat Bupati sampaikan, Bapak Camat coba antar saya di desa-desa yang terdekat. Saya coba mengantar beliau di dekat. Beliau melihat lorong-lorongnya tertata baik nih Pak Camat, rapi sekali. Masuk sampai ke PPGK, beliau melihat ada bangunan yang baru. Lalu dia tanya, ini apa? Saya bilang ini kantor kepala desa yang mau dibangun, tetapi multi-years. Dia menganggarkan setiap tahunnya sedikit-sedikit. Lalu di sampingnya itu ada kepela, di sampingnya ada masjid. Dia bilang ini sungguh luar biasa ini Pak Camat. Lalu dia jalan-jalan lagi, dia melihat keliling. Dia bilang kalau Donara ini saya sudah jalan mana, perkembangan di Kecamatan Klubagolit itu cukup luar biasa. Kalau satu saat Adonara jadi kabupaten, Pak Camat mau tidak kalau Klubagolit jadi ibu kota kabupaten? Saya sampaikan saya siap. Karena Kecamatan Klubagolit ini berada di link tengah antara Kecamatan Itiama, Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Adonara dan Ilebolen. Perputaran uangnya, unturan
BRI untuk 1 tahun di atas 1 miliar perputaran uangnya, belum Bank Aktif, belum Kopi Guru Globagolit, belum Swastisari. Ada sekitar 4 lembaga keuangan yang bergerak di sini yang harus kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini secara baik demi pengembangan ekonomi bagi generasi muda dan bagi kaum perempuan, sehingga itu manfaatnya. Lalu kalau kita ingat orang teman tetangga kita di Witihama, setiap hari Jumat dan Minggu dia pergi beli sayurnya pick up di Got Hitam, atau dia lari sampai ke Sagu. Kenapa kita tidak bisa di wilayahnya ini? Kita bisa membangun satu embung-embung yang baik, embung-embung yang besar, lalu lahan pertaniannya sudah ada di sini. Kita manfaatkan kelompok-kelompok tani yang ada, lalu kita menjadi penyedia sayur mayur, buah-buahan. Apalagi yang saya bacakan pidato Bupati tadi itu, mudah-mudahan Rumah Sakit Adonara sudah bisa dioperasikan di Januari 2023. Itu artinya kebutuhan akan sayur mayur dan buah-buahan untuk para pasien juga sangat banyak. Kita menangkap peluang-peluang itu. Jangan bergelut setiap hari itu hanya dengan rutinitas setiap hari mengurus ini dan ini. Harus punya pemahaman yang lebih banyak lagi. Tite ini Miangki di September nih, Tite Miangki pone kepala dinas untuk dari Kecamatan Globagolit. Nemiam ama kepala Badan Pendapatan Daerah. Tulis September nih Pak Pit Pemang Nenggo Ponento. Generasi Laligere untuk mau merebut di eselon 2 ini sangat ketat, sangat ketat. Biaya yang kami dore panselnya saja sangat ketat sekali, sangat ketat sekali. Lalu yang baru habis di klub PIM 3 juga sangat banyak untuk mau menduduki. Maka golot aneh supaya anggota DPR kita yang teloka ini kita tetap pertahankan dengan jumlah, kalau penduduk 11.000 lebih, jumlah pemilih sekitar 7.000 mau masuk 8.000. Tidak usah tidak pikir yang ikan-ikan. Teloka ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Maka kalau tidak heran, setiap tahunnya tetap ada pembangunan, tetap ada. SMP awas sentuh terus, SD sentuh terus, puskesmas sentuh terus, jalan terus. Ya, Rarang untuk ini juga akan hotmix sampai ke Sagu, Ini perjuangan teman-teman, kita bersandar di 3 anggota DPR kita ini. Yos Parongkabon punya kemampuan luar biasa. Yohanes Silirotok, anak muda yang punya kemampuan juga lumayan punya pengalaman di Panwas, di KPU, di organisasi-organisasi yang lain. Pak Mudin Demon Sabon punya latar belakang luar biasa sebagai pengacara lalu membantu orang banyak. Kita tidak usah berpikir yang lain-lain dulu. Kita mungkin ke situ dulu. Karena sekarang momentumnya sudah jalan. Kita setiap 5 tahun atau inak amak niula. Setiap 5 tahun Globagolit ini unik karena setiap 5 tahun pasti Globagolit ini diperhitungkan di tingkat kabupaten. Generasi ini. Misalnya Kakak Anton Doni, Yos Parongkabon, Yohanes Silirotok, Pak Muhyiddin Demon Sabon, mungkin tokoh-tokoh yang lain, Ibu Eti Tokan, ada juga di sini. Ya, memang kita tidak bisa menafikan lagi karena kita punya keunikan tadi itu. Kalau dengan keunikan titik yang ada nih, lalu kita menyatukan hati, bersatu, maka Witihama tidak bisa lawan, Ile Boleng juga, Adonara apalagi, Bia Goguyono, Pak Ahmad Mukhtar, anggota DPRD, gua sampaikan, Pak, kami peluru kami arangkai,
2009 peluru mehasi saja kami pasak waki kemne lumayan. Tetapi kalau peluru arang kani, kalau dapil era maring kursi 5, jangan sampai miangki dapil 4 kursi 4 kami rebut. Karena kursi telon papan hampir kaya hampirane. Pak olah anene juga banyak sekali kita ambil. Makanya yang kita inginkan supaya untuk bergaining pembangunan, kalau kita tidak di lingkungan pemerintah, maka kita menyandar kepada teman-teman di DPR. Begitupun juga teman-teman misalnya di provinsi. Pasca Pak Frans Leburaya, aku perhatikanmu. Pejabat lau provinsi ini ata perhatikan lo kae. Cuci gudang habis-habisan. Maka kalau misalnya saja di 2024 nih ada calon-calon dari Adunara, maka kita perhatikan nih. Tidak usah kita mari nani nalain. Kita yang penting kita Adunara tuh bisa kere. Begitupun juga teman-teman di DPR provinsi. Biane kami cukup menyesal karena Anwar Hajar terpental, Ibu Eti Kutokan juga terpental, yang lain-lain mungkin dari Kluba Golid juga setengah mati. Kita ingin supaya ada kesinambungan komunikasi pembangunan, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti bahwa kita pilih ini lalu miara perhatikan, tetap perhatikan kita lewat komunikasi yang baik. Maka Pirone juga tantangan lo Pak Kadar sampaikan aku nih, kita bangunan kantor camat nih, kemarin dari Musrenbang ke Musrenbang sampai dengan hari ini belum ada rehabilitasnya, Pak Muhyiddin dan Pak Ahmad Siliroto. Sehingga 2023 nanti ketika kita merayakan ulang tahun proklamasi ini lagi, maka kalau bisa seng-seng yang sudah kumuh, seng-seng yang sudah bocor-bocor di dalam, ya tolong diperhatikan. Kita ingin supaya Kluba Golid ini menjadi kecamatan pergerakan lah. Kalau kita sampaikan ada rumah kebangkitan, jangan sampai nih ramari manin PKB raeka. Kalau tidak mari rumah perjuangan, ramari PDIP raeka. Atau rumah gerakan, jangan sampai ramari marin Gerindra raeka. Tetapi tidak mesti pikirkan. Karena gerakan perjuangan dan kebangkitannya perlu kita sama-sama dukung untuk demi pembangunan kecamatan Kluba Golid yang lebih baik lagi. Kita kekurangan di puskesmas cuma sisa pagar dan lain sebagainya. Pagar. Karena 2 puskesmas saja di Kabupaten Flores Timur, 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Flores Timur, cuma dua puskesmas saja yang bangunannya seperti itu. Itu karena atas komunikasi antara kepala desa, antara anggota DPR, antara camat dan lain sebagainya bisa menghadirkan itu. Dan Bupati Flores Timur sampai geleng-geleng kepala ketika kita ingin memperluas bangunannya. Orang tua ama boro, ama bung boro, ama bung burak, rada ini saja Pak, ini aku nih. Meter saja, nih taruh bela kamu, nih taruh belah kamu. Nah baru tahu kalau titenei ekantit sini atas restu orang tuara, anak kadore untuk kepentingan lewotananai. Maka kalau untuk pembangunan kepentingan lewat yang seperti disampaikan dikeluhkan oleh tokoh masyarakat nih, maka goleta supaya tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini manfaatkan betul ketokohan Mio ini supaya miangki ketika Mio maka Mio naranene ata tetap hane ketika Mio Tuhan Allah maranekai. Kita ingin membangun dia gohru Kabakren Polres Flores Timur. Go kaherung, go izin buku tamu, go maharung kabak perencanaan Polres Flores Timur. Go ingin supaya sampaikan, jangan sampai
titik si wilayah tengah, lalu ketika aku titik pernah kan pelayanan keamanan, pendekatan pelayanan keamanannya tidak relevan, jauh. Masyarakat uang biayanya terlalu banyak, terlalu besar. Misalnya titik anak masalah, rata haro pelali, kendaraan take harus rete ojek, setiap hari ini diantar makanan. Ini pikir, orang tua sudah susah kae, antar makanan dengan 1 kali 50.000, maka tahanannya sekitar 10 hari atau 21 hari, maka kalikan sudah. Kami sudah berpikir, ketika kalau kabak keren, sampaikan bahwa apa camat bisa, tetapi lahannya sekitar 2 hektar. Kau mari 2 hektarnya kalau warung toko-toko rani, rak menjalankan toko-toko raya kamelah, maka tidak hadirkan polsek tuh yang di tengah untuk melayani masyarakat demi juga menjaga keamanan titik. Soal keamanan memang tergantung daripada pribadi diri titik masing-masing. Tetapi kita juga ingin mendekatkan pelayanan nih. Kalau nih bisa berjalan, maka ada SMA juga di Klubagolit, ada bank juga di Klubagolit, ada misalnya keamanan di Klubagolit, lalu titik pikir pasar tuh juga si Klubagolit. Maka perkembangan untuk pergerakan perputaran roda perekonomian untuk kesejahteraan masyarakatnya bisa berjalan. Tidak ulang kalau mirek setiap hari Selasa, setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Kita tidak punya bayangan untuk bisa menghadirkan. Kalau pasar tokai pedagang alatnya wajib dikasih, karena tidak di tengah yang gue sampaikan aku nih. Maka mulai berpikir sekarang bapak-bapak kepala desa, berpikir sekarang untuk bisa membangun apa di Kecamatan Klubagolit untuk mendorong perkembangan perekonomian bagi masyarakat dan kelompok-kelompok rentan ekonomi. Itu via bulan Mei Juni kemarin nih, ketika Bapak Uskup yang mulia Bapak Uskup Flores Timur memutasikan pastor paroki Rua yang si Kecamatan Klubagolit, ini juga cukup rasa was-was. Karena aku ini akamak sekalian. Karena peran tokoh agama khususnya Pak Pastor, Imam Masjid ini juga sangat penting. Kami pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ketika komunikasi ada soal lalu komunikasi ini jalan maka pasti kami letak bantuan Bapak Pastor Paroki, Bapak Imam Masjid, tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Maka pada kesempatan ini juga aku menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pastor Paroki Hingan dan juga Bapak Pastor Paroki Lambunga yang hadir pironi sama-sama. Ini menunjukkan bahwa kekompakan di antara semua komponen yang ada di sini. Maka ketika ada soal-soal yang kami pemerintah merasa kesulitan untuk menyelesaikan, maka kami tidak sungkan-sungkan untuk datang mengetuk pintu di rumah pastoran untuk meminta bantuan buah pikiran untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Maka semua komponen bergandengan tangan. Maka golota untuk tos kenegaraan di tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka titik pupu onet nakone untuk semua tokoh-tokoh yang ada di sini bergandengan tangan demi kepentingan pembangunan Klubagolit ke depan yang lebih baik lagi. Kita punya potensi banyak sekali. Kalau kita mau marin banyak sekali. Hanya saja keberanian daripada seorang kepala desa yang adalah pengguna anggaran dan meyakina yang tanggung jawab untuk demi kepentingan pembangunan. Perencanaan boleh, tetapi memang siapa saja, baik di pemerintahan kecamatan, di kabupaten, tetap ada kebijakan-kebijakan tertentu. Maka kalau kami jalan saja, misalnya Pironi, kami jalan saja dengan kami punya
aturan yang ada dengan keuangan, maka Piroloni cuma dianggarkan 2.500.000 untuk hari-hari besar kenegaraan 1 tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak bisa, kami harus bergandengan tangan. Begitupun juga urusan-urusan yang lain yang misalnya ATK dan lain sebagainya. Sama 10 juta 1 tahun. Operasional 10 juta, hampir sama dengan desa. Urusannya lebih banyak di kantor camat. Mengurus 12 desa. Porsinya sama, tetapi kami jalan. Ya, tambal sulam di sana sini harus bisa bergerak. Jangan sampai tidak bisa bergerak. Gue punya kebiasaan nih Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di meja nih mungkin cuma gue hadir 5 atau 10 menit, oleh surat-surat yang penting gue jalan keliling melihat kalau no soal dan lain sebagainya. Gue mesti harus orang tua untuk diskusi untuk selesaikan. Maka pada kesempatan ini juga gue sampaikan terima kasih banyak orang tua Mio Wahangkai si Kluba Golip yang sudah mendukung kami, sehingga proses perjalanan pemerintah ini termasuk soal keamanan ini bisa berjalan secara baik atas kerjasama TITE Wahangkai. Maka goletane supaya tetap Mio tedu detu kami, supaya tedu depet kami, supaya kami ini juga masih muda sekali, tetapi kami percaya bahwa ketika ama Mio mari kami kirim ke Lemunu untuk demi kepentingan lawatan naik, maka kami sangat menghargai dan menghormati. Yang terakhir, gue menyampaikan terima kasih banyak 33 anak paskibrani, luar biasa memang. 2 minggu, terima kasih Pak Kepala Sekolah SMA yang hampir setiap kami di sini setelah latihan habis kami makan nasi kuning. Kami makan nasi kuning hampir setiap harinya di sini, minum aqua biasa, lalu kami mendorong mereka untuk semangat. Dan ini kami hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih juga kepada orang tua dari anak-anak ini. Mudah-mudahan tetap mendorong pendidikan ini penting. Ini kamak sekalian, dorong untuk sekolah terus, jangan sampai mereka putus. Ketika Rani sudah sekolah terus, maka Miangki suatu saat bisa mencari pekerjaannya sendiri. Kita juga jangan berharap bahwa Miangki sekolahnya Miangki pegawai negeri nawa. Itu seleksinya sangat sulit. Maka pekerjaan apa saja, yang penting dorong tetap sekolah terus, menempuh pendidikan tinggi, karena di sana banyak juga ada bantuan-bantuan beasiswa. Ketika beberapa tahun yang lalu, gue dengan Dr. Subangarak, Dr. Domiwara dan juga Dr. Kian Bera duduk diskusi, lalu undang gue ke Kupang, juga kami diskusi di Kupang. Gue juga sering menyampaikan supaya anak-anak ini difasilitasi secara baik. Kalau ada peluang-peluang masuk di SNPTN, maka para operator sekolah bisa dorong bantu untuk masuk di SNPTN. Kalau tidak masuk di SNPTN, masuk di SBMPTN, supaya orang tua agak ringan sedikit. Ketika sudah masuk di SNPTN, gampang untuk kita bisa mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Begitupun juga di SBMPTN. Kalau kita kuliah di universitas swasta biasa, maka ada pembayaran double. Ada regis semesteran, ada kita beli SKS-nya lagi, biaya kuliah, biaya kos dan lain sebagainya. Kalau kita mendapatkan beasiswa, maka ada beasiswa yang bisa ongkos kos, ada makannya, ada bayar pendidikannya, dan orang tua tidak membayarnya apa-apa. Ini kalau kita difasilitasi secara baik di lembaga. Maka gue juga menitip pesan kepada Pak Kepala Sekolah SMA dan teman-teman guru-guru di SMA, perhatikan anak-anak ini mempunyai, kalau prestasinya bagus, dorong terus untuk mereka bisa mencapai dunia pendidikan tinggi, karena mereka-mereka inilah yang menjadi generasi-generasi kita ke depannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat gue sampaikan.
terima kasih banyak semua masyarakat karena partisipasi Mione cukup luar biasa. Mulai via pagi gereja sampai dengan via sore karnaval. Karnaval mungkin paling teramai. Viane komen banyak sekali, 19 camat deh komen banyak sekali. Si kabupaten tidak teramai seperti begini, luar biasa sama sekali. Terima kasih. Kita hanya mempunyai 4 atau 5 orang keamanan saja. Babinsa ada 3, petugas polisi ada 2 saja, tetapi bisa mengatur semuanya nih. Karena Tite menginginkan supaya Tite nih lain dari yang lain. Maka tahun depannya Tite inginkan supaya semangat ini tetap menggelora, sehingga tahun-tahun berikutnya nih juga Tite bisa hadir lebih besar lagi. Catatan untuk ada beberapa desa yang tidak ikut berpartisipasi, misalnya karnaval kemarin. Manga Aleng, biane gocek, biasanya cek. Yang masyarakat yang hadir ala nih takuna ini, gocek. Satu-satu masuk nih gocek. Manga Aleng hadir ala. Maka amalannya tahun depan, Bapak Kades, tahun depan hadirkan masyarakat. Partisipasi penting. SD itu yang hadir ala. SD yang komendana aviasi gereja nih, Pak Chris. SD Kahingnya yang hadir ala. Gocek. Karena partisipasi ini penting. Tite inginkan supaya Tite Kulbagolit ini satu, tidak boleh terpisah-pisahkan. Maka TK 14 ini hampir hadir semua. Gue cukup senang dengan penyambutan yang cukup meriah dan masyarakat cukup menikmati. Semua masyarakat bisa menontonnya secara baik. Jadi, acara Tite ini kami masuk di Adobala TV, di channel Adobala TV. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini, kalau Tite buka YouTube Adobala Channel, maka semuanya siarkan seluruh. Kalau kita tepuk tangan untuk Adobala TV yang kami minta khusus Pak Asis menjadi salah satu operatornya yang langsung menyiarkan langsung di hari ini. Jadi terima kasih banyak karena ini anak muda yang punya kreativitasnya cukup baik. Di Adobala ini ada satu bumdes yang didampingi oleh Bank NTT dan bisa melakukan misalnya ada pameran dan lain sebagainya, maka Bank NTT bisa membantu untuk melakukan pergerakan. Gue juga ingin sampaikan bahwa satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Flores Timur yang mendapat penghargaan desa tertoleransi dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Desa Horinara tahun 2022. Kementerian Agama baru rilis satu-satunya desa yang tertoleransi yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur adalah di Kecamatan Kulbagolit. Kita berikan apresiasi yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan toleransi agama kita yang sudah kita bangun selama ini, yang sudah terjalin hubungan yang sangat baik ini, tidak boleh terpisah-pisahkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan mulai dari penyelenggaraan hiburan dan lain sebagainya ada penilaian-penilaian, mungkin sebentar gerak jalan itu juga ada penilaian-penilaian yang keliru dari tim juri. Pada kesempatan ini gue sampaikan permohonan maaf dan Tite hanya sekedar ikut berpartisipasi memeriahkan. Soal juaranya bagian kedua, tetapi partisipasi yang sangat penting. Terima kasih dan selamat siang. Merdeka!